Shalom, nama saya Samantha, saya jemaat dari Keluarga Allah Jakarta. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama tentang janji iman. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Kami sangat terbatas sekali finansialnya pada saat itu, jadi seperti semua serba kekurangan, semua seperti dalam kegelapan gitu ya, banyak masalah bertubi-tubi datang dan saya sampai akhirnya putus sekolah. Pada saat saya putus sekolah, saya akhirnya tidak ada pilihan lain selain saya harus bekerja. Jadi saya bekerja paruh waktu saat itu, jadi saya kerjanya buruh harian lepas. Saya percaya bahwa semua yang saya terima itu dari Tuhan. Jadi saya tidak biarkan satu kali pun atau satu hari pun saya mendapatkan penghasilan yang tidak saya berikan 10%-nya untuk Tuhan. Semua ini karena penyertaan Tuhan. Jadi saya terus berdoa dan saya terus percaya bahwa entah kenapa dalam hati saya itu saya mengerti bahwa Tuhan dan saya mengimani bahwa Tuhan akan membawa keluarga kami ke level yang selanjutnya, akan ada terobosan dalam keluarga kami. Saya bersyukur saya tumbuh di Keluarga Allah Yogyakarta pada saat itu. Dan dengan KKS saya pada waktu itu ada Cik Lili dan Ko Sansan yang terus mendoakan saya, terus memberikan saya semangat dan menjadi keluarga rohani saya. Pada 27 September 2017, saat itu saya sedang pelayanan Asher. Saya melihat, sungguh hati saya sangat hancur karena saya melihat gereja kami terbakar. Hati saya sedih dan karena sudah seperti rumah saya sendiri, saya juga merasa kehilangan. Tapi saya salut sekali dengan Pastor Nita dan Pastor Joe pada saat itu. Dan saya bisa langsung melihat kepemimpinan dari mereka karena mereka bisa tenang dan mereka bisa tetap teguh beriman kepada Tuhan bahwa tempat yang baru sudah disediakan. Pada hari berikutnya, akhirnya kami tetap ibadah, kami bersatu, kami mendoakan tempat itu, kami akhirnya ibadah ke KKR berikutnya dipindahkan ke Grand Pelita. Pada waktu itu yang melayani Pastor Samson Dabas. Beliau tiba-tiba mengajak kita untuk janji iman. Dalam hati saya kuat sekali saya mendengar Tuhan bilang, persembahkan semua yang kamu punya di tabungan kamu, di rekening kamu. Saya melakukan konfirmasi sekali lagi, yakin Tuhan, nanti kebutuhan saya bagaimana gitu. Bagaimana saya harus membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarga saya bagaimana. Kuat sekali Tuhan berbicara dalam hati saya, Samantha, aku yang menyertai kamu. Setelah itu saya akhirnya tanpa pikir panjang, saya maju ke depan, saya diberikan amplop persembahan, dan setelah selesai ibadah, saya langsung ke ATM untuk ambil semua yang ada di tabungan saya. Pada saat itu nilainya sangat luar biasa sekali, saya benar-benar berikan semuanya untuk Tuhan dan tinggal sisa yang ada di dompet saya untuk kehidupan saya sehari-hari. Sejak saat itu, saya hanya bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya akhirnya bisa lanjut S1 dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan S1 saya. Bahkan saya bisa lanjut S2 di International School di Jakarta ini. Saya juga melihat pertolongan yang luar biasa untuk adik dan kakak saya. Adik saya pun sekarang sudah bisa lulus kuliah dan juga bisa bekerja dengan baik di perusahaan internasional juga. Kakak saya pun juga sama. Dan juga banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan dalam keluarga saya. Yang terakhir adalah nenek saya yang puji Tuhan akhirnya mau dibaptis karena tadinya nenek saya ini berasal dari agama kejawen. Jadi kami juga akhirnya lepas dari kuasa-kuasa kejawen yang bukan dari Tuhan. Kami juga dilepaskan oleh Tuhan, kami dibebaskan oleh Tuhan, dan kami sekarang menjadi keluarga yang beragama Kristen. Bagi saudara-saudaraku semuanya, saya undang, mari kita tangkap rema yang ada di gereja kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita, Tuhan yang akan membela kita, dan Tuhan pasti membuat kita semua berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Satu kesaksian luar biasa, sekalipun dulunya sangat ya terpuruk kekurangan, tapi punya hati yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Waktu Tuhan katakan suatu, dia lakukan, dan dia mengalami kebenaran firman Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Untuk tadi, saudara, saya ingin ingatkan juga ada kaos yang sudah dibuat, saudara. Ya, saudara, dengan pengumuman. Tapi sekarang saya ingin melakukan sesuatu yang untuk firman Tuhan. Siapa yang mau kaos ini? Segera maju ke depan, terima kaos ini. Diambil saja. Ya sudahlah, diambil dia aja. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu hanya sedikit contoh saja untuk firman Tuhan. Karena hari ini kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan bulan ini, ukuran super besar. Ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan, yaitu menjadi super besar, saudara. Dan hari ini khususnya, ya temanya yang kedua adalah pilih besar, saudara. Dalam hidup itu penuh dengan pilihan-pilihan. Senantiasa dihadapkan oleh pilihan-pilihan, saudara. Tadi kita bangun pagi, saudara. Saudara ambil pilihan mau ke gereja atau tidak. Itu pilihan, saudara. Betul, saudara. Tadi juga ada pilihan mau onsite atau mau online, saudara. Semua hidup itu penuh dengan pilihan senantiasa. Dalam hidup saudara, mau makanan yang sehat atau asal-asalan, itu juga pilihan, saudara. Yang terus dalam segala keadaan hidup saudara, seorang anak, kalau saudara seorang pelajar, mau sungguh-sungguh belajar, rajin belajar, atau asal-asalan, itu juga sebuah pilihan. Kalau di dalam rumah tangga saudara sedang mengalami salah paham sampai saudara keadaan sangat berat, itu juga ada satu pilihan, mau mengampuni atau tidak mau mengampuni, mau rela ya korban demi kebaikan atau tidak mau, itu juga pilihan-pilihan. Saudara datang semua, mau selamanya jadi jemaat atau saudara kalau mau bangkit juga dipakai Tuhan, balas cinta kasih Tuhan, melayani, itu pun pilihan. Yang pasti hidup itu penuh dengan pilihan. Kaos tadi sengaja saya pakai untuk contoh, saya mau siapa yang mau maju ambil, yaitu pilihan. Yang diem saja ya itu pilihan. Mau maju boleh, tidak boleh. Tadi ada diperintahkan Tuhan, oh melalui Samson, kamu mulai lakukan ini, itu pilihan, saudara. Seluruh kehidupan kita seperti itu, saudara. Ya saudara, hidup adalah penuh dengan pilihan, saudara. Tapi ya tepuk tangan yang meriah. Tapi saudara dengar, apa yang kita pilih akan mempengaruhi hidup kita, akan menentukan hidup kita. Baik atau tidak tergantung yang kita pilih saat ini, nanti akan mempengaruhi hidup kita di kemudian hari. Ulangan 30 ayat 15 dan 19. Ingat, aku menghadapkan padamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilih mana? Terserah. Saudara boleh pilih hidup dan beruntung, atau bahkan dikatakan di sini, saudara, kematian, kecelakaan. Aku yang manggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya dikatakan, saudara, ya kepadamu ku perhadapkan hidup atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah hidup supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi firman Tuhan bicara hidup itu pilihan. Tuhan juga menghadapkan pilihan, mau terima keselamatan, mau terima pengampunan dalam Tuhan Yesus atau tidak, itu pilihan manusia masing-masing. Tuhan tidak melarang, tapi sekali lagi pilihanmu akan menentukan keadaanmu. Saudara tolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara mati, saudara akan menghadapi tata pengadilan. Kalau saudara didapati dosamu, akan masuk neraka. Itu pilihan, tergantung saudara terima, saudara beruntung,
Setelah itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mati, saudara menghadap tata pengadilan, sudah ada yang menanggung dosa kita. Maka kita bisa diluputkan dari hukuman, kita bisa masuk surga. Ada akibatnya. Anak-anak pelajaran rajin atau tidak ada kaitannya, saudara. Nanti setelah besar kadang-kadang orang menyesal. Dulu orang tua saya sudah memperjuangkan sekolah yang terbaik, saudara. Oh, aku tidak manfaatkan dengan baik-baik. Sekarang enggak ada kepandaian, enggak ada tidak bodoh, rugi sendiri, saudara. Akan ada akibatnya. Tapi sebaliknya yang sudah berjuang, manfaatkan kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mengalami kasih karunia. Jadi sekali lagi hidup ada pilihan, saudara. Kalau kita pilih yang tidak baik dan akhirnya kita rugi, saudara. Saudara mau terus simpan kepahitan, kekecewaan, atau saudara lepaskan kepahitan, kecewa itu, saudara. Itu akan menentukan kita sehat atau tidak, hidup kita bahagia atau tidak. Senantiasa akan ada akibatnya, saudara. Nah, hari ini, saudara, saja kita pilih yang baik. Jangan pilih yang tidak baik, saudara. Ambillah keputusan, saudara, dalam hidupmu melakukan sesuatu baik, saudara. Bahkan pilihlah bukan hanya baik biasa, tapi menjadi yang besar. Bukan hanya sekedar kecil-kecilan, saudara. Firman Tuhan mengajak kita punya seperti itu. Kalau saudara, saya tanya saudara, punya kasih apa enggak? Pasti punya, saudara. Tapi kalau sudah dihadapkan sesuatu, saudara sudah dilukai, apakah masih mengasihi? Jadi milikilah kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, saudara. Sehingga barang siapa yang percaya peroleh keselamatan. Kasih yang besar untuk mendatangkan anugerah yang besar. Saudara, itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Yesus juga sama. Dia bukan hanya sekadar mengasihi kita, dia punya kasih yang besar. Dia Allah rela dilahirkan sebagai manusia. Betul, saudara. Dia rela persembahkan dirinya, hidupnya, gantikan kita terima hukuman, saudara. Sehingga oleh kasih yang begitu besar, kita dapat anugerah. Di atas kayu salib, dia sedang diberlakukan kejam, dia tetap punya kasih yang besar. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya kasih yang besar, hanya hidupnya bisa jadi berkat. Dia sediakan pengampunan, dia sediakan keselamatan, dia sediakan, saudara, anugerah bagi setiap kita. Tepuk tangannya yang meriah. Tuhan rindu kita punya yang besar, punya iman yang besar. Waktu saudara sedang menghadapi tantangan masalah, saudara runtuh atau tidak, tergantung. Semua saya tanya, saudara punya iman? Saudara pasti semua punya iman, betul kan? Tapi kalau sudah dihadapkan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah tidak bisa apa lagi. Disitulah pentingnya punya iman yang besar, iman yang teguh, iman yang pantang menyerah. Miliki sesuatu yang besar. Tuhan sudah berkata, kenapa ulang tahun ini Tuhan memberikan remanya apa? Lapangkanlah tempat kemahmu, diperbesar. Imanmu diperbesar, hatimu diperbesar, dalam kehidupanmu fisik diperbesar. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Dia selalu senang kalau ada orang punya sesuatu yang besar. Satu kali ada seorang perempuan dari Kanaan minta tolong Yesus. Tolong guru, anakku dirasuk setan supaya bisa diselamatkan, ditolong. Yesus menguji dia. Yesus berkata apa? Enggak layak roti kok untuk anjing. Saudara, itu diuji loh, saudara, betul nggak? Imannya besar atau tidak? Saya bersyukur wanita itu punya iman yang besar. Dia tetap berkata, betul guru, enggak layak roti kok untuk anjing. Tapi kalau remah-remah yang jatuh, bukankah anjing masih boleh? Yesus berkata apa? Wanita, besar imanmu. Jadi seperti yang kau percaya, besar imanmu. Dia kagum, besar imanmu. Ada seorang perwira, dia datang pada Yesus. Dia juga berkata, Yesus, hambaku sakit di Roma, tolong sembuhkan. Yesus berkata, oke, aku datang ke rumahmu. Dia berkata, guru, enggak usah repot-repot, katakan sepatah kata saja.
ya hambaku akan sembuh. Yesus kaget, Yesus berkata, di antara orang Israel saja aku belum dapatkan orang yang punya iman besar seperti kamu ini. Maka jadi seperti yang kau imani, sembuh hambamu. Dan kuasa Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan anugerah. Kenapa? Iman yang besar. Seorang perempuan pendaran 12 tahun sudah berjuang, nggak pernah bisa ya sembuh. Uangnya sudah habis, nggak pernah sembuh. Semua tempat, semua orang sudah didatangi, nggak bisa sembuh. Satu kali dia dengar Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Semua sakit penyakit bisa disembuhkan. Orang berdosa bisa diampuni. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, saudara. Mati pun bisa dibangkitkan. Lalu dia punya iman yang besar. Dia mulai menyala, asal aku jamah saja pasti aku sembuh. Asal aku jamah pasti sembuh. Asal aku jamah pasti sembuh. Tahu dia berjuang, dia jamah, dan kuasa Tuhan mengalir dan sembuh. Kalau ditanya orang semua yang ikut Yesus punya iman, tapi dia punya iman yang besar seperti wanita ini. Semua menjamah, orang berdesak-desak kok, betul kan? Hari ini sekali lagi Tuhan ingin kita punya iman yang besar, punya yang besar, kasih yang besar, iman yang besar, ketaatan yang besar. Saudara, hal yang besar dalam Tuhan bukan hanya biasa lapangkan tempat imam, supaya apa? Engkau bisa mengalami rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang luar biasa, yang mendatangkan kasih karunia, yang mendatangkan anugerah. Saudara, itu perlu, saudara. Kasih yang besar diperlakukan seperti apapun tetap bisa mengampuni, betul nggak, saudara? Dalam keadaan apapun tetap bisa, saudara. Ya, sebab saudara, kadang-kadang kemarin itu saya sampaikan tentang pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita dibiarkan sendiri, seolah-olah sudah nggak ada orang lain. Bahkan orang-orang di sekitar kita kadang-kadang tinggalkan kita. Daud mengalami ya, banyak kali dia sendirian. Waktu membelakan 2-3 ekor domba, keluarganya nggak terlalu peduli. Waktu dia dikejar Saul, mau dibunuh, dia mengalami kesendirian di padang gurun, saudara, betul nggak? Tapi luar biasa, karena dia punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Maka sekalipun dia sendirian, secara akhirnya dia tidak pernah sendirian. Dia bersama Roh Kudus. Dia punya iman yang besar, imannya tidak goyah. Hidup seperti itu, saudara. Ya, kadang-kadang terang, kadang dibutuhkan yang besar, hati yang besar. Hati kecil nggak bisa dipakai apa-apa. Tuhan beri kepercayaan, nggak berani. Tuhan mau pakai, nggak akan melakukan, nggak taat. Hari ini terima, menjadi super besar dalam kasih, dalam ketaatan, dalam iman, dalam visi, bahkan sukacita yang besar. Saudara lihat, Paulus itu luar biasa. Dia sedang di penjara, dia justru memberikan surat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dia itu melayani, saudara, banyak tantangan sekali, saudara, tapi dia tetap bisa bersukacita. Bahkan dia masuk penjara, dia punya sukacita yang besar. Orang di luar tidak di penjara, kadang-kadang masalah sudah nggak punya sukacita, saudara, karena sukacita kecil, ada sedikit sudah hilang, sudah habis. Hari ini punya sukacita besar, tetap bisa sukacita, tetap bisa bahagia. Amin. Karena sekali lagi itu tujuan, itu rencana daripada Tuhan. Ya, tangkap, gereja kita dibawa dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan ingin terus gereja kita bertumbuh. Saudara masih ingat ya sejarah gereja kita? Saya dulu nggak punya pengharapan karena rambut rontok, sudah jadi sampah. Tapi singkat cerita Tuhan sembuhkan, Tuhan akhirnya pulihkan, saudara. Tuhan berikan keluarga. Lalu Tuhan juga tolong pekerjaan saya yang dulunya gali lubang tutup lubang. Akhirnya perusahaan saya bertumbuh, sedang maju-majunya pesat, saudara. Tuhan panggil saya tinggalkan perusahaan untuk jadi gembala sidang.
Bagi saya sulit, saudara. Daging ini tidak mau, saudara. Tapi akhirnya Roh Kudus ingatkan seperti peristiwa Simon Petrus. Apakah kau mengasihi aku? Ditanya Tuhan 3 kali. Simon selalu berkata, oh, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. Saya disadarkan dulu saya enggak ada apa-apa, hancur. Karena kasih Tuhan yang besar, saya bisa diselamatkan. Saya ada karena Tuhan. Oh, perusahaan juga karena Tuhan. Sekarang Tuhan mau pakai hidup saya. Kenapa? Saya tidak mau hanya bilang kasih, tapi enggak ada apa-apa. Harus butuh kasih yang besar. Saya tinggalkan, saya taat. Lalu saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tinggalkan semuanya. Sampai perusahaan juga aku tinggalkan. Aku minta Tuhan, aku enggak mau jadi hanya sekedar pendeta-pendeta. Aku tidak mau hanya sekedar jadi gembala sidang. Tapi aku rindu jadi pendeta, gembala sidang, memimpin ya gereja. Supaya ada guna yang besar. Supaya banyak orang diselamatkan. Saya berdoa Tuhan, minta visi daripada Tuhan. Dan sekalipun saat itu, ya, oh di awal itu 7 orang Tuhan beri visi, 1000 jiwa diselamatkan, 1000 jiwa diselamatkan. Saya tangkap saudara. Lalu terus digerakkan jemaat, diumumkan, didoakan, diperjuangkan, dia sampaikan, didoakan, diperjuangkan. 1000 tercapai. Tapi nggak mau berhenti. Tuhan lebih lagi. Ya, banyak jiwa diselamatkan. Sehingga sungguh-sungguh lebih berguna lagi. Tuhan beri visi lebih besar. 5.000 sama disampaikan jemaat, didoakan, diperjuangkan, didoakan, diperjuangkan. 5.000 tercapai. Setelah 5.000 saya doa lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, supaya pengorbananmu di atas kayu salib lebih ada faedahnya, lebih ada gunanya, lebih banyak orang diselamatkan. Tuhan beri visi 10.000 jiwa. Dan sama didoakan, diperjuangkan, tercapai 10.000. Lalu minta lagi Tuhan lebih lagi, supaya lebih banyak orang diselamatkan. Pengorbananmu menghasilkan lebih banyak lagi, 20.000. Dan 20.000 tercapai. Tapi saat itu saya sempat salah. Saya pikir 20.000 sudah cukup. Mau cari apa lagi? Ngapain? Ngoyo-ngoyo kalau bahasanya gitu. Ngapain sudah ada 20.000 jemaat. Ada stasiun radio 24 jam. Ada pelayanan televisi. Ada sekolah SKPNK, playgroup sampai SMA. Ada sekolah STT Teologi S1, S2. Mau cari apa lagi? Saya lalu sudah enggak ada lagi visi daripada Tuhan. Saya rasa cukup. Tapi sejak saat itu gereja stagnasi. Enggak lagi ada karya. Enggak ada lagi ada gerakan. Lalu saya tahu Tuhan ingin saya bangkit lagi. Jangan berhenti. Selama masih di dalam dunia tetap berbuah. Saya digerakkan Tuhan. Saya masih diam saja. Dan tiba-tiba ada satu yang buat saya heran. Susah dating. Saya itu enggak kenal dengan dia. Tapi enggak tahu kok dia bisa datang di Solo di Novotel. Cari saya dan Pak Jo. Dan Pak Jo ada, kita ketemu di sana. Dan dia hanya menyampaikan, Tuhan ingin ya kamu gereja, ya keluarga Allah tetap masuk season yang baru. Masuk level yang baru. Bangkit lagi, bergerak lagi. Akhirnya saya tangkap. Saya mulai lagi berkata kepada Tuhan, kita siap beri visi yang lebih lagi. Saya pikir setelah 20.000 itu 50.000. Saya pikir gitu saudara. Tapi ternyata kaget, Tuhan beri berapa? 1 juta jiwa diselamatkan. Oh, terlalu besar. Saya pikir terlalu besar. Oh, penduduk kota Solo aja gak ada 1 juta kok. Visi 1 juta. Orang dari mana? Adapun tempatnya mau taruh di mana? Saudara, kita gak bisa ngerti. Tapi Tuhan itu punya rencana selalu. Yang dia katakan selalu besar. Dan dia tahu caranya. Hanya Tuhan gerakkan bukan hanya di Solo. Buka di lain tempat, di lain tempat, di lain kota, di luar pulau, di luar terus buka. Dan saya nyadari, oh kalau bukan hanya Solo, di semua tempat ya wajar. 1 juta ya bisa, betul nggak saudara? Bahkan terakhir Tuhan bawa saya ke Nigeria, lihat satu gereja, jemaatnya 16 juta.
Saya sadar Tuhan rindu gerejanya bisa selamatkan sebanyak mungkin. Tuhan rindu gerejanya bisa dipakai Tuhan sebanyak mungkin. Tuhan rindu kita anak-anaknya bisa dipakai Tuhan sebesar mungkin, sebanyak mungkin, lebih berguna lagi. Hari ini pesan Tuhan, sudah pilih yang besar, sudah, tapi untuk jadi berkat yang besar. Jangan pilih ya sudah, tidak apa-apa kok, makan cukup. Itu kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup itu pilihan, sudah. Pilihan kita menentukan masa depan kita, menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita, sudah. Maka Tuhan berkata, pilihlah yang baik, yang besar. Bisa jadi berkat yang besar. Bukan egois, tapi jadi berkat yang besar. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita bisa, saudara, alami, saudara, sesuatu yang besar dalam hidup kita diawali adalah prebik, yaitu doamu diperbesar. Ada orang doanya, Tuhan, aku orang kecil, sudah, ya sudah Tuhan jadikan seperti lilin kecil, biar pet, ya sudah gitu saja. Aku hanya jemaat biasa, tidak ngerti apa-apa Tuhan. Pokok ibadah kadang-kadang seperti itu, saudara. Kalau saudara akan ingin mengalami yang besar, dipakai Tuhan yang besar, sekali lagi punya doa yang besar, punya doa yang besar, punya doa yang besar untuk jadi berkat yang besar. Saya mau tanya setiap orang tua di sini, kalau saudara punya anak, doa saudara untuk anak apa? Sukses besar atau biar terserah, jadi apa terserah. Orang tua pasti beda. Kalau ada sopir taksi, dia doa untuk anaknya, enggak mungkin, Tuhan, ini anakku, biar dia jadi sopir becak gitu. Jangan nyanyi aku, masih enggak ada, saudara. Betul enggak, saudara? Jangan nyanyi, aku sopir taksi kok anakku jadi sopir taksi. Apalagi lebih, enggak ada. Orang tua doanya, Tuhan anakku, ya bila perlu jadi juragan taksi, pemilik taksi, bukan hanya jadi sopir taksi. Ingin hanya berhasil lebih daripada orang tuanya. Itu hati orang tua, itu hati Bapak di surga. Saudara harus mengerti, itu hatinya Tuhan. Tuhan rindu setiap kita, ya terus naik, terus naik, terus naik, bukan turun. Tuhan ingin setiap kita jadi kepala, bukan ekor. Tuhan ingin kita jadi terang di tengah kegelapan. Tuhan ingin kita jadi jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita jadi berkat. Itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya akan ajak saudara ya baca Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Jadi pemazmur sedang berkata tentang apa ketetapan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diharapkan oleh Tuhan sampai jadi ketetapan. Ia berkata padaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini berbicara kita yang diperanakan dalam Tuhan, dilahirkan dalam Tuhan, dijadikan anaknya Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Aku dilahirkan dalam Tuhan. Aku anaknya Tuhan. Ayat berikutnya ayat 8. Mintalah padaku. Disuruh minta. Setelah jadi anaknya Tuhan, mintalah padaku. Maka bangsa-bangsa ku berikan padamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Disuruh. Sudah jadi anaknya Tuhan. Disuruh minta. Supaya Tuhan berikan apa? Bangsa-bangsa. Sampai ke ujung bumi. Bangsa-bangsa. Sesuatu yang besar. Itu ketetapan Tuhan. Itu keputusan Tuhan. Itu yang diucapkan oleh Tuhan. Kita jadi anaknya. Minta pada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan bangsa-bangsa. Bukan hanya berapa orang. Bangsa-bangsa. Meluas sampai internasional. Meluas sampai bangsa-bangsa. Sampai ujung bumi. Tepuk tangannya yang meriah. Lalu saudara, saya dikejutkan waktu membaca terjemahan bahasa Inggris, yaitu The Message. Alkitab ya, terjemahan The Message, bunyinya luar biasa. Jadi rema kita saat ini. Sudah dengar ya? Jadi rema kita.
Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya sudahlah, nyoba saisore ya. Saudara yang bisa bahasa Inggris nanti benahi. Coba bahasa Inggrisnya, terjemahan message. Let me tell you. Ya, jadi mau cerita pada kita, what God said. Apa yang dikatakan Tuhan untuk kita berikutnya. Dengarkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan. He said, Tuhan berkata, you are my son. Tuhan berkata, kita itu anaknya Tuhan. Betul? You are my son. Siapa yang mau? Tuhan berkata, you are my son. Angkat tangan. Nah, saudara luar biasa. Lihat ya di sini ya. You are my son. And today is your birthday. Saudara tangkap. And today is your birthday. Waktu saya baca firman ini saya kaget. Kita hari ini sedang merayakan ulang tahun gereja kita. Ya, Tuhan percaya. Ulang tahun gereja kita juga ulang tahunnya kita. Tadi is your day. Saat ini ulang tahun. Ulang tahun gereja. Ulang tahun kita. Hari ini ulang tahun. Betul saudara. Ini jadi rema. Saya kaget sekali. Lalu apa? Name it. Tidak tahu apa ya. Siapa yang bahasa Inggris? Name it itu apa? Ngomong apa? Apa? Sebutkan. Oh, sebutkan. Nah, ini. Anak-anak muda pintar. Name it. Nation as a present. Bangsa-bangsa, aku hadiahkan padamu. Aku hadiahkan. Ini ulang tahunmu. Aku beri hadiah. Bangsa-bangsa, aku beri hadiah. Bangsa-bangsa, bukan karena kita. Ini berkat hadiah. Pemberian hadiah. Dan dikatakan lagi, saudara. Ya, continents as a press. Kalau ini kalau nggak salah ujung bumi, ya atau benua ya benua itu juga jadi hadiah. Terjemahan kalau saya lihat di Google yaitu saudara bangsa-bangsa sebagai hadiah, benua-benua sebagai hadiah. Ada hadiah. Hari ini ada firman Tuhan. Hari ini ada rema dalam rangka ulang tahun. Tuhan sediakan hadiah bangsa-bangsa, benua-benua sampai ke ujung bumi. Saya sangat kejut. Artinya Tuhan itu berkata terus-menerus. Ini sedang merayakan ulang tahun. Saudara tahu, Tuhan sedang menyediakan. Tuhan sedang memberikan hadiah. Saudara bisa dipakai jadi berkat bangsa-bangsa. Kalau pekerjaanmu saat ini hanya di lingkungan sekitar daerahmu, saudara akan bisa dibawa oleh Tuhan. Tuhan inginkan lebih lagi. Kota Solo, Pulau Jawa, Indonesia, bangsa-bangsa, sampai sudah alami seperti itu. Saya kaget baru kemarin ngobrol salah satu jemaat. Dia sedang cerita, ya, wah luar biasa. Tuhan sedang bawa mulai ekspor, mulai suatu, yaitu sampai bangsa-bangsa. Saya ditegur lagi. Saya ajak setiap saudara boleh tanggap. Bukan karena keadaan, ini hadiah. Orang rendah seperti apa, miskin apa, kalau diberi hadiah yang besar, ngalami. Bukan karena kita, bukan karena gereja kita, tapi ada rema hari ini. Tuhan memberikan hadiah bangsa. Tuhan berikan hadiah sampai ujung bumi. Betul sudah, tangkap. Karena itu keputusan, sekali lagi, pilihan kita. Mau terima atau tidak, mau percaya atau tidak. Belajarlah, berani terima yang besar. Maka saudara akan lihat, semua orang itu tergantung kita di hadapan Tuhan. Saya nggak punya dasar apapun bisa dipakai Tuhan bangun gereja seperti ini, nggak ada. Saya itu nol. Pendidikan saya nol. Pengalaman saya nol. Tidak ada apa-apa. Hanya saya dapat kasih karunia. Hanya saya dapat hadiah. Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau panggil saya. Tuhan berjanji, aku yang menyertai. Aku yang memberi kemampuan. Sekalipun saya tidak mampu, aku menolong kau. Aku percayai. Sekarang diberi visi yang lebih besar. Bisa gak? Kita gak bisa. Saya gak bisa. Gereja kita gak bisa. Tapi Tuhan bisa. Tanggap pesannya. Doamu dirubah. Saya mau tanya, doamu itu besar apa kecil? Kadang-kadang ibu kita rendah. Tidak apa-apa, jadi sini yang penting bisa makan cukup sampai besok pulang ke rumah Bapak. Tidak, saudara.
Keinginan orang tua, anak itu nggak cukup bisa makan. Keinginan orang tua, anak itu kelak pandai. Anak itu punya keberanian yang banyak. Anak itu bisa lakukan yang besar. Anak bisa jadi berkat yang besar. Ada orang yang berguna. Nggak bisa. Orang tua pokoknya iso makan cukup untuk anaknya enggak. Sopir taksi, keinginan anakku, juragan taksi lebih. Tangkaplah hadiah yang Tuhan kan. Lapangkanlah tempat kemahmu, karena kau berikan bangsa, 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 bangsa. Boleh enggak kalau saudara minta yang besar? Saya akan ajak saudara dengarkan doa Daud untuk anaknya. Kelak jadi apa gitu. Mazmur 72 ayat 8 sampai 13. Ini doa Daud untuk anaknya Salomo. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Artinya meluas. Dari laut ke laut. Dari pulau ke pulau. Dari benua ke benua. Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Saudara, kiranya ya penghuni pedagang belantara berlutut di depannya. Dan musuh-musuhnya menjilat debu. Itu biasa bicara kaki dipakai ya kena debu. Dan kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba ya menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah padanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Saya mau tanya saudara ya, kira-kira doa seperti ini berkenan Tuhan atau tidak? Anakku biar kiranya seperti ini, jadi seperti ini, ngalami seperti ini. Raja-raja berteluh, oh dipakai Tuhan seperti ini. Saya mau tanya saudara, kira-kira itu doa yang berkenan di hati Tuhan atau tidak? Nyatanya doanya dikabulkan. Nyatanya doanya disukai Tuhan. Nyatanya akhirnya anaknya bisa mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara, karena anugerah pertolongan dari Tuhan. Ini doa yang besar. Bukan doa yang kecil. Masih ingat doa Yabes. Yabes dikatakan dia anak perempuan Sunda. Atau diceritakan anak hasil selingkuhan. Ya saat itu dia diusir. Gak boleh di rumah. Malah banyak yang tidak baik. Tapi Yabes itu punya doa yang besar. Dia tidak berdoa, Tuhan karena aku anak Sunda, perempuan Sunda. Tuhan ya sudah, seadanya tidak apa-apa. Jadi anak perempuan sudah, ada kutuk, ada ini ya sudah tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa, sedikit aja tidak apa-apa. Tidak, Yabes sudah baca nanti di akhir. Tuhan kiranya engkau pakai hidupku. Ya, diperluas oleh Tuhan. Tuhan berkarya ini, Tuhan berkarya ini, Tuhan berkarya ini, Tuhan berkarya. Sampai banyak orang diberkati dengan doa Yabes. Ada lagunya, ada doanya, berani. Sekalipun hidupmu sudah hancur, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Dia tetap ingin orang yang bejat, orang yang berdosa tetap bisa disadarkan, tetap bisa bertobat, tetap bisa diampuni, tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Saul pembunuh orang Kristen, tetap Tuhan cinta, disadarkan, padahal diselamatkan, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Perempuan Sunda yang tertangkap basah berzina, tetap semua ahli Taurat Tuhan menurut hukum Musa dirajam dia, lempari batu sampai mati. Bagaimana menurut kau? Menurut Musa seperti ini, dihadapkan seolah-olah Tuhan Yesus dengan Musa. Tuhan Yesus gak jawab, dia hanya nulis di tangan, lalu tanya siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar dia sampai mati. Tapi kalau kamu juga pernah berbuat dosa, jangan-jangan sampai kau berani lempari, batu itu akan kembali kena kamu, karena kamu juga berbuat dosa. Gak ada orang berani. Sampai imam-imam ahli Taurat pergi, semua berbuat dosa. Lalu Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dia didapatkan pengampunan, bertobat, diselamatkan.
Hari ini sekali lagi, intinya yang ingin diajarkan Tuhan, kalau kamu ingin mengalami yang besar dalam hidupmu, miliki dulu doa yang besar. Tapi doa yang besar untuk dipakai Tuhan yang besar, untuk jadi berkat yang besar, untuk menolong orang yang besar, untuk lakukan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat ayat 12. Daud minta seperti itu. Tapi ayat 12, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang pada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dia minta yang besar supaya bisa jadi berkat yang besar, supaya bisa menolong orang besar jumlahnya, supaya jadi berkat yang besar. Itu keinginan Tuhan. Abraham, janji Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa. Olehmu semua bangsa di muka bumi dapat berkat. Itu panggilan Tuhan. Itu rencana Tuhan untuk hidup kita. Juga sama gereja kita, lapang kala tempat. Bukan untuk apa? Tuhan beri tanah 20 hektar. Tiba-tiba saudara, Tuhan perintah kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Untuk apa? Siap terima Tuhan besar-besaran. Siap terima apa yang akan dilakukan Tuhan akhir zaman. Karena akhir zaman akan tiba-tiba ada Tuhan yang besar. Seperti gereja mula-mula, tiba-tiba satu hari 3.000 orang percaya dibaptis. Tambah terus 5.000, tidak terhitung. Maka Tuhan berkata, oh siapkan penuainya, karena Tuhan banyak, penuainya kurang. Bagi saya itu panggilan yang sangat mulia. Karena itu akan menentukan banyak orang diselamatkan atau tidak. Doalah yang besar untuk jadi berkat yang besar. Doalah yang besar untuk jadi berkat yang besar. Maka saya lihat Tuhan terus campur. Yang terakhir, ya saudara, bebek atau berani bayar harga besar. Bebek, saudara. Kalau kamu mau dapat sesuatu yang mulia, yang besar, harus berani bayar harga. Saya dengar di beberapa slogan yang kamu bayar yaitu barangnya. Jadi, ya. Pembayaran kita menentukan barangnya. Saya mau minta siapa yang mau ya dapat apa ya tadi iPhone 14 sudah keluar saudara. Siapa yang mau beli tapi saudara kalau saya mau iPhone 14 tapi murah sekali bisa iPhone 14 murah sekali dapatnya ya iPhone 14 KB. Loh ya tak saudara? Tiruan saja. Lah iPhone 14 gak mintanya 1 juta. Kalau mau yang asli, bayar harga aslinya. Betul? Saudara mau pandai, bayar harga, belajar. Ayo anak-anak yang punya kesempatan belajar dari orang tua, dibiayai, belajar. Kamu akan makin pandai, kamu akan bisa jadi berkat lebih lagi. Dokter yang pandai, dokter yang menolong banyak orang. Oh anak-anak Tuhan yang pandai, pakai Tuhan jadi berkat. Bayar harga. Kamu mau keluargamu harmonis, bayar harga. Sediakan waktu untuk keluarga. Sediakan ya tenaga, sediakan dana untuk keluarga. Bayar harga. Kalau keluarga biar jalan sendiri, keluarga nggak bisa bagus. Makin lama makin tidak baik. Apalagi kalau sudah pecah, sudah mulai salah paham, bayar harga. Berani mengampuni sekalipun sakit. Berani saudara. Lebih dulu beri maaf, lebih dulu mengasihi. Enggak berani bayar harga, enggak bisa. Boleh doamu besar, boleh visimu besar, boleh imanmu besar, enggak jadi. Mau pandai belajar, mau hasilnya banyak, berjuangnya banyak. Saudara lihat ya, semua kalau di sini sering belajar orang sukses, saudara kenal. Kalau saudara pelajari kehidupannya, wah enggak santai-santai. Pada umumnya mereka orang yang gigih, berjuang, berani bayar harga.
Saya jadi pendeta nggak bisa, saudara. Pokok minggu khotbah sudah cukup. Nggak bisa maju gereja kita. Saya harus bayar harga untuk doanya, untuk belajarnya, untuk melayaninya, untuk puasanya, untuk banyak hal yang harus dipersembahkan, untuk ini dan itu. Baru dibawa Tuhan lebih dan lebih. KKS mau dipakai oleh Tuhan, bayar harga. Kalau KKS hanya jadi KKS, disuruh caci Pak, nggak ada waktu, boing. Disuruh pelatihan pemerintahan, nggak ada waktu, boing. Nggak pernah maju lah, saya jamin. Saudara cari semua kelompok saya yang maju, saudara akan dapatkan KKS yang berani bayar harga. Benar. Berani bayar harga yang besar. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan lakukan banyak hal ini dan itu. Perempuan Samaria ketemu Yesus di sumur Yakub. Dia dapat Mesias. Dia terbakar. Taruh bejananya. Pergi. Cari orang. Setiap ketemu. Dia berkata, aku temukan Mesias. Ayo ke sana. Terus ketemu orang. Aku temu Mesias. Ayo ke sana. Dia bayar harga, berjuang. Gunakan yang waktunya, tenaganya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Ditulis di Alkitab. Apalagi kalau saudara itu lahir hidup di lingkungan anti Kristen. Wah, itu sungguh-sungguh bayar harga. Enggak berani bayar harga, saudara akan tinggalkan Tuhan. Saudara akan kehilangan keselamatan. Hari ini saya juga ajak saudara buka. Saudara dalam Tuhan mau bayar harganya hanya minta. Datang boy, minta. Aku datang harus diberkati. Aku datang gak berkati, kecewa. Aku doa harus dijawab. Doanya belum dijawab, kecewa. Saudara, kalau hanya itu saja, gak mungkin. Dipakai Tuhan luar biasa. Makin besar, makin besar hari ini. Berani bayar harga untuk hidupmu masa depan. Berani bayar harga untuk keluargamu. Berani bayar harga untuk studimu kalau saudara pelajar. Berani bayar harga untuk pekerjaan, usaha yang Tuhan berikan padamu. Berani bayar harga untuk pertumbuhan rohanimu. Berani bayar harga untuk pelayananmu. Berani bayar harga untuk tangkap visi Tuhan. Dibawa oleh Tuhan. Dipakai lebih lagi. Kalau saudara akan lihat. Ya, orang-orang yang di dalam Alkitab, dalam sejarah, senantiasa adalah orang-orang yang berani bayar harga. Dan itu sesuatu yang mulia. Sakius terima Yesus. Orang tertawa, ini pemungut cukai, orang berdosa, kok Yesus yang mau loh datang di rumahnya. Dia direndahkan, dia aja apa-apa Tuhan, kayak cuman kapok Lombok, tobat-tobat sih katanya. Tidak tahu lupa. Dia ambil langkah, dia berdiri. Tuhan, separuh dari hartaku aku berikan untuk nolong orang. Yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Itu bayar harga untuk pertobatannya. Maka apa yang dikatakan ditulis di Alkitab. Ini berarti contoh. Ini jadi teladan. Hari ini saudara, ayo bergandengan tangan. Terima visi yang besar dari Tuhan. Ayo bergandengan tangan. Kita semua berjuang berharga. Elisa ingin dapat pengurapan double. Dia berharga. Terus berjuang. Orang lain nggak mau repot-repot ikut Elia. Bapak dia terus saja. Elia biar nggak bilang nggak usah, nggak apa-apa. Dia berkata, tidak, demi hidupmu, demi Tuhan, aku tetap akan ikut kau sampai akhir hidupmu. Diulang-ulang, tetap dia berkata, demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap saja akan terus menyertai kau sepanjang hidupmu. Ada orang menghasut, loh aku apa nggak tahu gerumu mau diangkat. Dia berkata, diam, aku sudah tahu. 50 nabi lagi, 100 nabi berkata, ngapain kau seperti itu? Dia terus, diam, aku sudah tahu. Baru dia dapat yang besar, 2 kali lipat pengurapan yang diterima oleh gurunya. Miliki doa yang besar, berani bayar harga untuk ketaatan, untuk pertobatan, untuk Tuhan pakai kehidupan saudara dan saya
dan mengalami sesuatu. Saya kagum kemarin sore, kalau ada yang sudah datang, ada jemaat saya itu saya nggak tahu, saya nggak rencana. Paginya, siangnya WhatsApp, dia mengalami suatu bersaksi luar biasa. Lalu saya rasa digerakkan Roh Kudus, nanti sore saksi ya, bersaksi ya. Dia takut, bersaksi Pak, di atas mimbar kalau belum berangkat. Wah, aku doa dulu ya Pak ya. Tapi setelah itu dia berani ambil langkah. Iya Pak, aku mau bersaksi. Dia cerita apa? Dia bersaksi ini, dia berkata, dia lahir dalam keluarga yang kekurangan. Lalu oleh lingkungan keluarganya, familinya, direndahkan, ditolak, datang, diabaikan, paling utang, paling jaluk bantuan. Sangat menyakitkan, dia berkata. Tapi nggak bisa apa-apa. Yang nggak punya apa-apa, memang kurang. Tapi bersyukur, waktu dia berjemaat, terus berani perga cari Tuhan, berani punya visi. Tuhan bisa melakukan, anak-anaknya akan mengalami sebagai anak. Dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam pelayan, terus saudara. Dan dia kaget, Tuhan melakukan perubahan. Dia baru saja berkata, karena baru dapat telepon, mamanya berkata, itu family kita, telepon kita. Kenapa? Mau minta tolong berubah. Dulu kalau orang Solo di sio-sio, dulu ditolak, diejek, direndahkan. Sekarang dia ngalami yang mengejek, rendahkan, minta tolong. Tuhan ubah keadaan, Tuhan adakan pembalikan. Dia nangis, sudah. Tuhan, Engkau nyata. Tuhan, Engkau sungguh. Lalu dia tiba-tiba minggu kemarin kaget. Khotbahnya masih ingat. Tuhan akan pulihkan berapa kali lipat? 1000 kali. Saya baca ayatnya saja juga bingung. 1000 kali lipat. Bukan 50%. Bukan 100%. 100% itu hebat sekali kok. 100% itu baru 1 kali lipat. 1000 kali lipat. Tapi setelah itu Tuhan bukakan saya. Ternyata banyak jemaat yang sudah mengalami 1000 kali lipat. Dulu nggak punya apa-apa. Setelah itu sekarang kalau dihitung itu bisa 1000 kali lipat. Kalau dulu punyanya 1 juta waktu selesai menikah, sekarang punya 100 juta. 1 miliar. Artinya itu sudah 1000 kali lipat. Saya katakan mungkin saudara juga berkata, betul Pak, aku dulu gak punya apa-apa, malah utang. Mungkin punyanya cuma 1 juta. Sekarang kalau 1 M punya, bahkan mungkin ada yang punya 5 M, itu 5.000 kali lipat. 10 M itu berapa ya? 10.000. Betul. Dia nangis karena dia berkata, Pak, kemarin bersaksi, aku waktu dengar itu aku nangis karena aku ngalami bukan 1000. Kalau aku mau ngitung ratusan ribu kali lipat. Kok diem toh saudara? Sudah dengar ya? Jangan cinta uang, jangan berharap uangnya, tapi berharap dipakai jadi berguna. Hidup yang berguna, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berguna. Itu yang Tuhan katakan. Saya tidak ngajari saudara kaya, enggak. Saya ngajari saudara hidupmu berguna bagi Bapa di surga. Hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita sangat berguna. Jadi alat, jadi berkat bagi sesama. Saya tutup dengan pengertian Yesaya 60. Dan saudara bisa tahu, Yesaya 60 itu bicara ini jadi besar. Kenapa dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun? Betul? Bukan hanya orang di kampungmu, bangsa-bangsa berduyun. Sampai apa? Raja-rajanya juga datang. Yang dari jauh datang. Anak laki, perempuan datang. Semua datang. Itu Tuhan besar. Betul? Lalu ditambah lagi, engkau akan ya kaget terheran, terkejut, senyum. Kenapa? Kelimpahan seberang datang. Betul? Itu besar. Kekayaan bangsa surga. Lalu tambah satu aja yang muda ya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Boleh sekarang kecil, tapi Tuhan akan jadikan besar.
yang paling lemah akan menjadi bangsa yang sangat kuat. Menang, menang, berhasil, sukses, berhasil dipakai Tuhan, berhasil memuliakan nama Tuhan, berhasil berguna bagi kerajaan Allah, berhasil jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi sama, jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat selama hidupnya di dunia. Itu pesan Tuhan. Itu Yesaya 60. Kita pujikan Yesaya 60. Sebuah bangkit berdiri. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan supaya kami jadi terang bagi bangsa-bangsa, bangsa kita. Besar dinyatakan, kelimpahan diberikan untuk menjawab krisis pangan yang sedang datang di dunia. Menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil, yang Paling kecil, sekalipun saudara merasa paling kecil, Tuhan jadikan besar, yang besar, yang paling lemah, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. oh yang paling kecil, Tuhan jadikan kaum yang besar, yang paling lemah, Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkan hidup menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, panjatkan doamu di hadapan Tuhan sesuai dengan firman. Imani, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan yang besar datang atas hidupku, datang atas keluargaku, datang di tempat kerjaku, datang atas gereja-Mu ini Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata sehingga orang berbondong-bondong datang, sehingga terjadi keselamatan besar, keselamatan besar, kelimpahan besar daripada-Mu datang Tuhan. Kami terima kelimpahan besar Tuhan. Kami tahu ini rema, ini panggilan. Dunia sedang berseru, ada krisis pangan. Oh dunia butuh ada solusi. Biarlah kelimpahan Tuhan dicurahkan atas gerejanya, atas anak-anak Tuhan. Jadi jawaban krisis pangan, jadi jawaban beri makan, beri berkat bagi bangsa, bagi dunia. Allah masalah yang kecil sudah tangkap, Kau katakan menjadi besar. Aku terima Tuhan, aku terima Tuhan. Kau rindu kami dipakai yang besar, yang lemah menjadi kuat. Aku terima pengurapan-Mu
Aku terima otoritasmu. Aku terima kuasamu. Aku terima kemenangan-kemenanganmu. Aku terima Tuhan. Sehingga lepaskan yang terikat, sehingga hancurkan kuasa kegelapan, sehingga Tuhan pakai lebih lagi, lebih berguna lagi. Ora lapasakara, minta saudara. Tuhan dengarkanlah doa-doa setiap kami umat-Mu. Tuhan, firman-Mu diterima untuk ulang tahun. Lapangkan tempat kemah kita, tempat kediaman. Lapangkan iman, lapangkan pengetahuan hikmat, lapangkan langkah-langkah, lapangkan Tuhan pelayanan kami jadi sesuai firman-Mu. Beri kasih yang lebih besar supaya bisa mengampuni, supaya bisa memulihkan keluarga. Beri kasih yang lebih besar supaya hidup kami jadi berkat, bukan jadi beban bagi keluarga, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi masyarakat, jadi berkat bagi kerajaan Allah, jadi berkat bagi gereja Tuhan, jadi berkat Tuhan. Orang lapasa, beri iman yang lebih besar sehingga kami teguh, tidak goyah terhadap tantangan, badai, godaan. Teguh kami Tuhan, iman yang lebih besar, pengurapan yang lebih besar. Orang lapasa, beri kami ketaatan yang lebih besar sehingga kami jadi pelaku firman. Beri kami kesetiaan yang lebih besar sehingga kami terus setia, setia sampai akhir setia. Orang lapasa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat nyata, Allah yang sudah menyatakan 33 tahun dalam gereja-Mu yang kami bisa lihat, yang kami sudah alami. Bahkan Tuhan beri visi yang jauh lebih besar lagi, membangun pusat kegerakan Kudus. Kami terima Tuhan, kami akan bergandengan tangan, kami doakan bersama, kami kerjakan bersama. Tuhan berkati dalam kesatuan, Tuhan pakai setiap kami, dan rencana-Mu terjadi. Banyak orang dibangun, diselamatkan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan pujian, lapangkan tempat kemah-Mu dengan iman. Deklarasikan iman kita saudara, dengan sukacita saudara. Bentangkan tenda tempat kediaman-Mu.
sedikit kata Andri, kenapa ya sekarang setelah kebaktian yang terakhir Pak baca kok sukanya lagu sukacita. Karena saya ngalami saudara, setelah COVID 2 tahun lebih, saudara tahu saya tinggalkannya di gereja. Saya jarang pergi kemana-mana, paling ke gereja. Nah gereja rumahnya ya di gereja, hampir nggak pernah pergi tuh saudara, jarang sekali. Setelah 2 tahun saya rasakan, saya merasa fisik saya itu kekuatannya turun. Dulu saya bisa semangat, belakangan saudara lihat, saya itu kalau mau loncat, kaki ini rasanya abot saudara, mau diangkat saja sulit saudara, karena terlanjur diem terus. Orang diem terus itu gak baik loh saudara. Orang tua gak boleh kerja itu gak baik loh saudara. Kerja sesuai kekuatannya, dinikmati. Siap, betul. Saya mulai mikir gimana ya, gara-gara COVID kok saya itu kekuatanku hilang gitu. Lalu saya baca banyak lewat itu, wah ada ngajarin harus gini, harus ada jalan-jalan, loncat, harus tangan itu katanya, wah pakai gini, pakai gini, ya pakai macam-macam. Lalu saya pikir, nah itu kan pujian penyembahan saja jadi no, betul kan? Kalau untuk melancarkan pakai tangan, gini, harus tepuk tangan saja, jalan darahmu lancar, betul kan saudara? Itu artinya sukacita. Waktu pujian loncat seperti ya, saya saja kakinya seperti kijang, malah sehat, kekuatanku pulih. Sekarang saya bisa pakai loncat lagi dan lebih sehat. Bukan hanya itu, roh akan menyala. Sudah akan tidak terus lemah. Sudah pulang berkobar-kobar. Bawa penglihatan. Dan kasih Bapak sudah datang justru mendatangkan anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dan kami bawa semua kasih karunia, anugerah yang sudah kami dapatkan melalui ibadah ini. Ajar kami percaya dengan firman. Ajar kami taat dengan firman. Ajar kami jadi pelaku. Ajar kami Tuhan terus berjalan dalam tuntunan-Mu. Dan kami akan Kau pakai sesuai dengan rencana-Mu. Janji-Mu nyata, rencana-Mu nyata. Pakai gereja-Mu itu tujuan ilahi besar. Oh, berguna besar bagi kerajaan, berguna besar bagi sesama dan hidup kami. Terima kasih. Angkat tangan saudara, diberkati saudara Tuhan. Diberkati dengan impian dari Tuhan yang besar. Diberkati dengan hikmat yang besar. Diberkati dengan pengurapan yang besar. Diberkati dengan kekuatan ilahi besar. Diberkati dengan penyertaan Tuhan yang besar. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati segenap hidupmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sudah diberkati kata bersama. Amin.